sukacita. Kakak ada ditemani kakak sekolah minggu yang lain loh hari ini dalam ibadah online. Mana ya Kak Hena? Kakak panggilkan Kak Hena, yuk kita bareng-bareng panggil yuk Kak Hena, kita bilang ya. 1, 2, 3. Kak Hena. Ya, Kak Hena dengan baju kuningnya. Ada satu lagi kakak yang imut dan cantik. Kita panggil yuk Kak Monik yuk. Kak Monik. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita Minggu 19 September 2021. Adik-adik, ada yang tahu nggak bulan ini bulan apa? Bulan September? Ya benar. Tapi di GKPS disebut bulan apa? Bulan apa? Bulan olok-olok, benar. Kakak mengucapkan pada adik-adik sekolah minggu semuanya selamat pesta olok-olok. Walaupun di rumah kita merayakannya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik semuanya. Adik-adik, kakak, Kak Helna, Kak Monik mengucapkan kepada adik-adik selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya semakin pintar sekolahnya, semakin diberkati Tuhan kesehatannya, dan semakin semangat di dalam memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah? Ada amin? Amin. Yuk, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tunggu, sebelum memuji Tuhan, kakak mau bacakan dulu. Tema kita hari ini, temanya yaitu saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kakak mau tanya, adik-adik yang bangun pagi, tadi pagi siapa yang berdoa? Coba tunjuk tangan. Wow, banyak ya. Ya, anak Tuhan, luar biasa. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat GKPS Batam yang pada tanggal 16 kemarin ulang tahun gereja GKPS Batam. Ada yang tahu yang keberapa? Ada yang 17 tahun? Udah tua ternyata adik-adik, sudah lama berdiri gereja GKPS Batam, yaitu ke-31 tahun. Tepuk tangan adik-adik. Kiranya gereja Tuhan semakin diberkati, anak-anak Tuhan semakin semangat memuji Tuhan. Kepada setiap Bapak pengurus majelis PHMJ di Batam, semakin diberkati Tuhan. Yuk, sudah siap Alkitabnya? Sudah? Ayo, kita memuji Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita katakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk, boleh sambil tepuk tangan. Senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, haleluya. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, semuanya memuji Tuhan. Ya, lebih semangat lagi adik-adik memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, haleluya.
Baik adik-adik, kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Pagi hari, siang hari, Tuhan selalu menjaga kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan adik-adik, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucap syukurku. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat hari ini kami masih boleh berkumpul memuji Tuhan melalui ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan kepada kami, anak-anak sekolah minggu kami, baik guru-guru sekolah minggu kami yang boleh membawakan acara kami dalam ibadah online kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan menjagai kami dari bangun tidur kami hingga sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Berkati seluruh adik-adik sekolah minggu Resort Batang. Biarlah Bapa di dalam ibadah online ini, mereka semakin diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati mama papa kami, berkati opung kami, berkati semua orang tua kami yang ada di Resort Batang. Kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Ampunkan kami sehingga kami layak menerima segala berkat dan anugerah Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Karena doa kami ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak memilih-milih anak-anak, baik hitam, putih, kuning, semuanya Tuhan Yesus cintai. Kita akan menaikkan pujian kita. Yesus cinta semua anak di dunia. Sambil tepuk tangan boleh yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Benar, Yesus cinta semua anak di dunia. Dia tidak memandang kulit, dia tidak memandang rupa. Semuanya Tuhan Yesus cinta. Apapun keadaan kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan cinta kita. Kita naikkan sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Benar, Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan titah yang dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu dari Tanjung Balai Karimun. Titah yang akan dibacakan titah pertama. Kepada adik-adik sekolah minggu Tanjung Balai Karimun, kakak persilahkan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah na parlobe, audo jahoba nebatamu ninin naibatata lang maloho marnaibatan nalegan sobali au. Amin. Ya, terima kasih adik dari Tanjung Balai Karimun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk duduk manis bersama kita, agar kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita. Kita undang Roh Kudus, katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita menyanyikan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
ya. Shalom adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Iya, terima kasih, puji Tuhan ya. Bertemu lagi dengan Karisma. Karisma harap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan sukacita pastinya dari surga. Nah, adik-adik tadi sudah mengangkat pujian penyembahan dan mendengarkan titah. Biarlah pujian penyembahan adik-adik sekolah minggu boleh berkenan bagi Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Karisma mau ajak kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari, yang selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat kesempatan baik ini di mana kami boleh beribadah, boleh bersekutu, bahkan boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak yang maha baik, urapi kami, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap apapun yang keluar dari bibir hamba tidak keluar dengan sia-sia, melainkan menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Nah, adik-adik boleh lihat video visualnya ya. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Diberkati orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan yang kita lihat tadi di video itu adalah surat Rasul Paulus bagi jemaat di Petrus. Adik-adik, Karisma mau tanya nih, adik-adik di rumah pernah nggak ya berantem sama kakak, abang, ataupun teman-temannya? Terus pernah nggak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah merasakan kecewa, sakit hati karena dibully ataupun diejek sama teman-teman adik-adik sekalian? Pasti hatinya rusak ya, pasti hatinya sakit, broken ya.
Yuk kita lihat video singkat ini yuk. Nah, udah lihat kan? Di situ ada bisa kita lihat anak perempuan yang sedang melukis, terus teman-temannya dari belakang mengejek karena lukisannya jelek, ya. Terus seorang anak perempuan juga. Yang kedua, kita melihat anak perempuan yang tadinya mau ke perpustakaan, tiba-tiba diusir sama petugas perpustakaannya. Adik-adik pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, yang ketiga adalah adik-adik ketika di rumah, papa mama sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang main handphone papanya, ada yang main game apa sekarang ya? Game skater ya? Ada yang apa? Mamanya so sibuk lah, nelfon. Terus ada juga yang mamanya main Facebook, main TikTok di rumah. Jadi adik-adik merasa dicuekin, ya. Nah, gimana perasaan adik-adik semua? Pastinya kecewa ya. Pasti merasa sedih kan ya. Sedih itu seperti ini ya. Nah, lihat kan gambarnya, gambar
di sini Karisma mau tunjukin gambar sedih. Nih, sedih ya. Terus gambar marah. Nah, dalam hati, ih, kesel gitu. Nah, di rumah kalau adik-adik punya adik atau kakak atau abang yang suka berantem ya, nih berantem berebut mainan sama adiknya, terus berantem sama abang atau teman main ya, yang cowok-cowok ini pasti ya, nggak pernah ini, pasti selalu nih, pasti ada yang berantem, ya kan? Nah, semuanya itu membuat hati kita rusak, hati kita broken dan sakit ya, pastinya ya, sakit ya, bener. Tapi firman Tuhan bilang di ayat 8 dan 9, dia bilang, dan akhirnya hendaklah kamu semua, jadi nggak ada yang kamu, si Anu, kamu, si B, nggak ada, tapi kamu semua, seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Nah, terus yang ayat 9-nya apa dibilang di situ, Dek? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ada amin? Ada amin adik-adik? Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia. Nih, ini gambar apa nih kalau boleh tahu nih? Gambar apa, Dek? Gambar Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus tangannya terbuka. Nih, terbuka. Ya kan? Untuk apa? Tuhan Yesus datang untuk mengasihi kita, orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus mau disalibkan di kayu salib. Karena cinta kasihnya, nih gambar love. Nah, karena cinta dia, cinta kasihnya kepada kita, anak-anaknya. Terus Tuhan Yesus juga mengumpamakan kita supaya seperti burung merpati. Burung merpati kayak mana tuh? Nih, burung merpati itu biasanya membawa damai ya, membawa kabar baik. Contohnya apa? Ingat gak peristiwa Nabi Nuh? Nah, ketika air bah datang, siapa yang memberitahukan kalau ada suatu tempat yang kering? Apa? Burung merpati kan? Iya, burung merpati, adik-adik. Burung merpati itu membawa kabar baik. Jadi, adik-adik semua, Tuhan datang supaya kita, anak-anaknya, menjadi pembawa damai, saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada amin? Oke. Nah, kalau udah semuanya ada pada diri kita tadi, yang cinta kasih, damai, kerendah hati, di ayat 8 tadi ada ya, pasti nggak ada lagi yang namanya berantem, ya kan? Yang ada damai, yang ada seperti ini nih, yang ada senyuman, enak kan lihatnya, tertawa bersama, rangkulan,
Terus main. Tuh. Main apa ini? Main apa ya? Balon-balon itu ya? Adik-adik pasti pernah ya? Main bersama dengan teman-teman di taman. Terus sesuai dengan tema kita tadi, saling mendoakan. Saling mendoakan. Luar biasa loh, Dek. Tuhan Yesus mengajarkan kita nih, saling mendoakan satu dengan yang lain. Gimana caranya, Kak? Udah kita disakitin, udah kita diejek, dibully, masa kita doakan sih? Itu dia bedanya kita dengan yang lain, ya kan? Karena apa tadi? Karena kita diberi kasih. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Makanya kita juga anak-anak Tuhan harus bisa mengasihi. Kan dibilang juga itu ya, di firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berat kan? Iya berat sih kalau dibilang berat. Tapi di dalam Tuhan, tapi kakak yakin dan percaya, anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak GKPS Resort Batam, gak ada yang namanya berat untuk mengasihi. Gak ada yang namanya berat untuk mendoakan orang yang udah nyakitin kita. Ya kan? Ada amin? Iya amin. Nah coba lihat ini. Coba diperhatikan deh, direnungkan. Kan indah kan? Ini dia. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Itu tadi yang kakak Karisma bilang. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi, makanya kita anak-anak Tuhan harus mengasihi, love. Ya kan? Tadi yang hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya broken, nggak bisa terima. Di video kita lihat tadi, dia mau peluk. Dia peluk teman-teman yang mengejek dia. Dia peluk bapak penjaga perpustakaan tadi. Dia peluk mama papa yang cuekin dia. Adik-adik yang di rumah juga harus bisa kayak gitu ya. Belajar. Belajar untuk bisa mengasihi. Belajar untuk bisa saling mendoakan. Mendoakan teman-teman, mendoakan papa mama. Nah, Karisma mau nanya nih, adik-adik di rumah pernah nggak ya doakan kakak-kakak sekolah minggunya? Pernah nggak? Good, thank you. Kalau Kak Karisma yakin deh, pasti adik-adik sekolah minggu nggak KPS Resort Batam selalu doakan kakak guru sekolah minggunya juga. Supaya apa? Supaya sehat, tetap sukacita, dan mau melayani dan mengasihi. Ya kan? Bener. Jadi adik-adik, Karisma di sini mau sampaikan bahwa walaupun dalam keadaan apapun, ketika adik-adik merasa sakit hati, merasa kecewa, baca firman Tuhan yang di ayat 8 tadi. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 tadi ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan orang yang udah menyakiti adik-adik. Caranya gimana Kak? Ya caranya komunikasi sama Tuhan dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Lewat apa? Lewat berdoa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Nah, adik-adik, di sini Karisma ada mau tunjukin
2 buah kado. Kita lihat. Nah, di sini ada 2 buah kado. Adik-adik pilih yang mana kalau disuruh Karisma pilih? Yang mana nih? Mau pilih yang mana? Yang baguskah bungkusnya atau yang dari kertas koran bekas? Yang mana adik-adik? Yang mana? Yang ini kah? Sebelah kiri kakak atau sebelah kanan kakak? Pasti pilih yang sebelah kiri ya. Nanti kita lihat, nanti kita buka isinya apa. Nah, adik-adik, di saat pandemi sekarang ini, adik-adik udah ada yang masuk sekolah kan ya? Pasti rindu ya. Pasti di sekolah bermain, pasti ada jeda untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang udah lama, hampir 2 tahun gak ketemu. Ingatlah, firman Tuhan bilang, jaga hatimu, jaga perkataanmu ya dek, saling menghargai. Jangan membuli temanmu lagi, jangan tidak menghargai temanmu. Karena apa? Walaupun kayak tadi itu, seperti lagu kita tadi, Tuhan cinta anak-anak. Dia mau putih, dia mau hitam. Itulah perbedaan. Perbedaan itu indah. Jadi kita harus bisa saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, itu kesimpulannya yang bisa kakak sampaikan. Yaitu bahwa adik-adik harus kasih yang terutama. Nah sekarang tadi adik-adik pilih ini ya, kado yang pertama ya, yang bungkusnya bagus ya. Yuk kita buka dulu ya. Apa sih isinya kak? Apa sama ya? Bagus nggak ya isinya ya? Coba kita buka dulu. Bungkusnya bagus kak. Thomas. Tapi isinya apa? Susah. Ya, isinya sampah. Sampah adik-adik nih. Apaan sih gini? Kosong, ada baterai bekas, plastik, sampah. Hidung ya. Yang pilih bungkusnya tadi bagus, isinya jong. Nah, yang satu lagi, yang bagus, yang jelek, yang dari kertas koran isinya apa ya kak? Ini tadi nggak ada yang pilih ya? Kasihan nih kadonya Karisma, nggak ada yang pilih. Kita lihat dulu. Kok, apa nih? Kotak kerosin. Wah, ada pena loh. Pena 3 buah. Terus apa lagi nih kak? Ada ini tipek ya, tipek kertas. Ada ikat rambut. Wah, alat-alat yang dibutuhkan ya sama adik-adik sekolah minggu ya. Keren nih. Gak ada yang milih tadi ya? Nah, apa yang bisa kita ambil dari 2 buah kado itu dek? Yang pertama adalah kado yang pertama, penampilan luarnya, bungkusnya bagus, tapi isinya sampah. Nah, Tuhan nggak mau adik-adik seperti kado yang pertama. Tuhan yaitu kalian terlihat cantik, penampilannya pakai baju bagus, pakai sepatu baru, tapi hati kalian suka jahat, tapi hati kalian suka ngejek-ngejek. Nah Tuhan gak mau. Jangan ya, jangan seperti kado yang pertama ya. Tapi Tuhan mau yang mana? Bener, Tuhan mau kado yang
kedua. Apa itu artinya, Kak? Kado yang kedua, walaupun isinya kertas koran, walaupun penampilan adik-adik sederhana, pakai bajunya yang itu-itu aja, karena mamanya nggak bisa beli, Kak. Covid, makan aja syukur, boro-boro beli baju. Nggak apa-apa adik-adik, tetap bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Kalau adik-adik penampilannya sederhana, tapi hatinya bersih, tidak kotor, tidak jong, tidak sampah, yang hatinya mau mengasihi, mau menyayangi, mau mengampuni, dan saling mendoakan orang yang udah nyakitin adik-adik, itu good boy, good girl, anak-anak Tuhan lah itu namanya. Nah sekarang Karisma mau tanya sama adik-adik di rumah, kalian pilih yang mana? Kado pertama atau kado yang kedua? Setelah mendengar firman Tuhan ini, Karisma mau adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam harus seperti kado yang kedua. Penampilan sederhana, biasa-biasa aja, tapi memiliki hati yang bersih, hati yang memberkati, hati yang berguna. Kehadiran kalian harus menjadi berkat, berguna bagi banyak orang. Ada amin? Ya, kakak harap dan Karisma doakan semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak GKPS Sekolah Minggu Resort Batam menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, menjadi anak-anak yang indah di mata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami baca. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajari kami bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhati bersih, memiliki cinta kasih, yang kehadiran kami selalu membawa damai, kehadiran kami selalu membawa berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, mampukan juga adik-adik sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang sanggup mengasihi, mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka, orang-orang yang sudah menyinggung perasaan mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukan mereka Tuhan untuk bisa saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Terlebih di dalam keluarga mereka, mereka bisa saling mengasihi kakak dengan abang, dengan adik, bahkan dengan papa mamanya. Berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan Yesus, sehingga dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini Tuhan, orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, bahkan adik-adik sekolah minggu kami tetap mampu bersyukur, tetap mampu bersukacita di dalam Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Berkati roh semangat, roh sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati juga Tuhan kami, para guru sekolah minggu Tuhan di GKPS Resort Batam. Kiranya Engkau mengurapi kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami mampu menjadi guru sekolah minggu
yang membawa anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang mengasihi teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya, bahkan menjadi anak-anak terang Tuhan. Biarlah lewat kehadiran kami guru-guru sekolah minggu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati program kami Tuhan, berkati pelayanan kami juga Tuhan Yesus. Bapa yang maha baik, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan umur yang panjang kepada GKPS Batam yang tanggal 16 September berulang tahun di usia 31 tahun. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di GKPS Batam. Engkau memberkati PHMC-nya juga Tuhan. Seluruh majelis juga Tuhan berkati. Seksi-seksi dan seluruhnya. Kiranya boleh melayani Engkau Tuhan dengan hati sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun jikalau sepanjang kami menyampaikan firman, kami melakukan kesalahan, kami berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sungguh luar biasa ya. Tuhan menginginkan kita untuk saling mendoakan. Tuhan menginginkan kita semua anak sekolah minggu yang ada di Resort Batam untuk saling mengasihi. Karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan kita dengan bernyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Yuk kita angkat pujian kita ini yang lebih suka-suka. Yuk tepuk tangan-tangan. Tepuk tangan adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Jahat ingat, Tuhan melihat. Benar, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukan yang baik untuk teman-teman, lakukan yang baik untuk mama-mama, lakukan yang baik untuk gereja kita. Kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, yes, mana yang jahat. Hanya seperti itulah, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita nyanyikan lebih suka kita lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. ya Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat adik-adik? Sudah? Kakak mau kita membacakannya bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita bacakan bersama-sama. Sudah? Dari Mazmur 119 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkan itu ya adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Kita baca sekali lagi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah minta persembahannya untuk dari Papa, Mama? Sudah. Kita akan menaikkan pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Baik adik-adik, ibadah kita boleh berakhir, tapi firman Tuhan tidak boleh berakhir sampai di sini saja. Kita sudah mengumpulkan persembahan, dan saat ini kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami berulang-ulang mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Kasih yang dari surga mengalir di dalam kehidupan kami. Itu boleh kami aminkan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, saat ini kami adik-adik sekolah minggu membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami karena Engkau sudah memberkati kami lewat orang tua kami, lewat pekerjaan orang tua kami. Biarlah Tuhan, orang tua adik-adik kami Tuhan semakin berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga di hari-hari berikutnya, adik-adik sekolah minggu boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhanlah yang tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk. Pasada urnami, asetorang ganuk. Sengboy dalam nami, salakan atorsa. Dop hama somanami, torang ageuja. Amin. Bapak terima Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Karis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat ngapolok-polok. Tuhan Yesus memberkati adik-adik menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Horas B. Mahita.